Saya Nuraga beserta kawan saya Willy. Pada program liputan ini hendak mempelajari arti kesetiaan dan pengorbanan di cagar budaya Makam Ratu Mas Malang. Tekan po iki. Tekan iki. Wah, enak gitu iki. Nah, iki anu e. Dusune jenenge iki Gunung Kelir. Nek desane desa Pleret kowe yo. Kelurane Kelurahan Pleret. Yes yo. Enak yo. Yo. Enggak. Dari kok sik patah hati. Oh ya, Bro. Nek menurut desa iki kene tempate pas go kowe. Oh apa? Mergane kene iki tempate wong patah hati. Oh alah. Jadi di tempat ini terdapat makam dari Ratu Mas Malang dan Ki Panjang Mas, yang mana mereka berdua pada akhirnya terlibat cinta segitiga dengan penguasa Mataram saat itu, yakni Sunan Ampakapura I. Untuk lebih tepatnya nanti kita melihat di atas, terus nanti kita bertanya kepada juru pelihara. Oke, Will? Oke, siap. Dan jangan lupa, karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita harus selalu memakai masker. Siap, betul? Kabur ya. Untuk menuju lokasi makam Ratu Mas Malang dan Ki Panjang Mas, kami harus meniti beberapa ratus anak tangga. Satu lagi. Cukup melelahkan dan tentu semakin sulit bernapas karena memakai masker. Sesekali kami menurunkan masker. Sik, mandek sik. Tak ngekei tips gue. Oh iya. Para pemirsa. Jadi karena ini posisinya di atas bukit, untuk pemirsa yang mau ke sini, nanti jangan lupa untuk memakai sepatu dan membawa air minum ya. Ini kami semua tadi kebetulan sudah minum dan ada yang membawakan, jadi kita nggak membawa minum. Tapi untuk teman-teman semua yang mau naik ke atas ini, harap jangan lupa untuk bisa membawa minum dan memakai sepatu. Oke. Dhuwur juga. Ki ono kembang karo dupa. Ki ketoke wis disiapke karo krune dhewe. Bener. Delok. Jadi ini ya, kalau di sini adatnya adalah kalau kita nyekar ke makam orang besar, jadi harus membawa dupa dan juga bunga. Bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk sebagai budaya saja, untuk kebiasaan masyarakat. Piye pendapatmu mau oleh munggah karo suasana kene iki? Ya nyenengke sih, meskipun ya rada ngos-ngosan janjane karena rada dhuwur. Iki ning mburi-mburi ono jenazah makam. Iki iso mbok waca, ana penjelasane. Iki kowe men iso ndelok apa wae sih sing ono nang kene iki, lewat kene iki. Jadi untuk para pemirsa sekalian, kalau di tempat cagar budaya ini biasanya terdapat denasitus, yang mana di dalamnya berisi penjelasan mengenai apa saja yang ada di situs ini, dan yang paling penting adalah ada peringatan bahwa kita semua di sini tidak boleh merusak, mencuri, memindahkan, memisahkan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Jadi kita semua harus menjaga kelestarian cagar budaya. Lah, kancingan. Tung isor wae yo. Ora ngono kuwi. Ngene iki lho, nek arep mlebu rene, kowe kudu menghubungi juru pelihara sik, Pak Cito. Ono yo. Heeh. Jadi gini teman-teman, kalau kalian mau masuk ke kompleks makam Ratu Mas Malang, kamu pertama harus menghubungi dulu juru pelihara. Nah, nomornya ada di sini. Jadi sebelum masuk kita menghubungi dulu, baru nanti juru peliharanya ke sini, dibukakan pintunya. Begitu teman-teman. Tidak sampai setengah jam, juru pelihara datang dan langsung membukakan pintu. Sebelum memasuki makam, alas kaki wajib dilepas. Adat ini berlaku secara umum di Yogyakarta, khususnya makam tokoh penting Mataram sebagai wujud sikap hormat pada mereka yang tengah beristirahat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Ini dengan Bapak siapa? Pak Cito. Pak Cito. Ini saya Bagas dan Willy. Ini ingin menggali atau bertanya mengenai tempat ini sih sebenarnya tempat apa. Terus ini tuh tempat apa? Terus siapa? Misal kalau makam nih siapa yang dimakamkan di sini? Ini adalah makam Ki Dalang Panjang Mas, Ibu Ratu Malang dan satu kru dalang. Satu kru dalang. Itu bagaimana ceritanya Pak? Kok bisa dimakamkan di sini? Apakah ada suatu cerita yang khusus begitu? Ini adalah dalang pertama Mataram. Yang secara agama melalui media wayang. Terus kalau saya mendengarkan cerita yang berkembang di masyarakat ini ada sebuah kisah yang agak miris gitu tentang ada Ratu Mas Malang dan ada hubungannya dengan Amangkurat I. Ini gimana Pak ceritanya ini? Karena ini kisah cinta sebenarnya. Kisah cinta antara Panjang Mas dan Ratu Malang yang direbut sama Amangkurat. Itu kira-kira tahun berapa Pak ya? 1665. 1665. Jadi
Direbut itu maksudnya gimana, Pak? Apakah diminta. mau diminta? Minta diperistri. Oh, minta diperistri. Jadi waktu itu Ratu Mas Malang udah bersuami Ratu Panjang Mas. Panjang Mas. Pandemi ini gimana, Pak? Apakah masih banyak pengunjung yang datang atau bagaimana? Ya selama kemarin tanggal 3 Juli kan ada PPKM. Iya. Sementara itu saya tutup karena ada perintah dari keraton kan. Oh. Saya tutup. Tapi biara juga ada Oh. Jadi ini untuk pemeliharaannya sendiri dari keraton ya, Pak? dari keraton dan BPJB. Dan BPJB Jawa Tengah. Iya. Oh. Terus ini, Pak, kok ini banyak tembok-tembok kuno ini gimana dulunya ini, Pak? Ya, ini Apakah ada tembok ngelilingan tembok apa gimana? Enggak kan dibuat makam kan terus dikelilingi tembok. Oh. Dibuatkan makam benteng ini kan buat apa? Ini Panjang Mas. Oh, jadi memang sejak zaman dulu ya, Pak, ini Iya. ada tembok. Ah, oh iya ya. Jadi untuk Bapak sendiri menjadi jupel ini udah berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Ya kurang lebihnya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Ah. Udah lama banget ya, Pak. Ya, Jadi lumayan. selama 20 tahun ini apa aja sih, Pak, kesulitannya mungkin atau tantangannya Ya, memelihara apa ya Mas? Karena Ya. udah pengabdian keikhlasan itu bagi saya tidak ada tantangan. Ah. Karena harus terus ikhlas dengan pengabdian merawat beliau. Oh, baik, Pak. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Iya. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Mas. Makasih, Pak. Nggih. Ya guys, kalau dari penjelasan Pak Jupel tadi kan makam yang di bawah pohon tadi makamnya Ki Dalang Panjang Mas. Kalau makam terakhir tuh yang kita ziarahi tadi, itu makamnya siapa tuh? Kalau itu yang di tengah itu makam dari Ratu Mas Malang. Yang mana menurut penjelasan Pak Jupel itu Ratu Mas Malang istri dari Ki Dalang Panjang Mas yang direbut oleh Sunan Amangkurat I Mataram. Oh iya, ini kebetulan aku bawa buku judulnya Runtuhnya Istana Mataram yang ditulis oleh H.Y. de Graaf. Di buku ini Ki Dalang Panjang Mas ini dibunuh karena kan tadi Amangkurat I menginginkan istrinya. Jadi istrinya diambil, suaminya dibunuh. Dan pembunuhan itulah yang menyebabkan kemudian Ratu Mas Malang menjadi sangat-sangat sedih. Nampaknya kesedihan itu berlangsung dengan cukup lama ya. Ya sekitaran 2 mingguan kalau menurut juru kunci ya. Jadi kayak Ratu Malang tuh meratapi kematian suaminya itu tadi kan? Iya, karena mungkin saking sayangnya dengan Ki Dalang Panjang Mas, jadi dia merasa sangat kehilangan. Dan tidak lama dari kematian Ki Dalang Panjang Mas itu, Ratu Malang ditemukan meninggal. Meninggal kenapa? Besar kemungkinannya itu diracun. Diracun. Atau mungkin malah meminum racun. Dan ternyata setelah kematian Ratu Mas Malang, Amangkurat I menjadi juga sangat sedih. Amangkurat I mencurigai bahwa ada dayang-dayang atau selir-selir raja yang tidak suka dengan Ratu Mas Malang. Dan oleh sebab itu Amangkurat I menyuruh para dayang-dayang Ratu Mas Malang atau selirnya juga untuk masuk dalam satu ruangan, di mana kalau di buku ini dituliskan bahwa jumlah dayang-dayang atau selir-selir Amangkurat ini berjumlah 43 orang. Dimasukkan dalam satu ruangan tanpa dikasih makan, ditutup, dan satu persatu meninggal orang-orang tersebut. Meninggal semua akhirnya. Meninggal semua. Jadi ini bisa dibilang kisah cinta yang kemudian berujung pada tragedi dong. Kalau melihat dari angka kematian yang banyak. Bisa dikatakan demikian. Setelah mendengar penjelasan barusan, dan kalau dihubungkan dengan patah hatimu nih, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi? Saya melihat kesetiaan seorang Ratu Mas Malang ya dari penjelasan tadi, bagaimana ia sudah dipersunting oleh seorang raja, tapi cinta sejatinya tetap untuk suaminya yang pertama, yaitu Ki Dalang Panjang Mas gitu. Kalau aku sendiri, dan ini untuk pesan juga untuk teman-teman semuanya, bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, nanti akan berakhir dengan sesuatu yang buruk pula. Kesimpulan dari perjalanan kita ke sini. Siap, Mas. Dan ini juga mungkin seperti nggak pemirsa gitu, bahwa ke makam ini tidak hanya ke makamnya, tapi kita mendapat informasi yang pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita.